Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmilda Anyelir, prodi Tadris IPS B. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan terdiri dari pengertian sosiologi pendidikan, ruang lingkup sosiologi pendidikan, implikasi landasan sosiologi pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pengertian sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Kaidah-kaidah sosiologi tersebut menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya termasuk makhluk individu bermasyarakat. Selanjutnya kita membahas ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan terdiri dari manusia sebagai individu, bermasyarakat, dan berbudaya. Pada dasarnya manusia termasuk makhluk individu. Setiap orang pasti memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dengan orang lain. Selain ciri khas yang telah dimiliki manusia sejak lahir, manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan. Setelah manusia mendapatkan pengaruh dan mempengaruhi lingkungan, inilah kedudukan manusia sudah tidak hanya sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Manusia selalu berinteraksi dengan orang lain di lingkungan tempat tinggalnya dalam waktu yang terus-menerus dan cukup lama, yang akhirnya terjadi hubungan erat sesuatu kelompok manusia atau sering dikenal dengan istilah masyarakat. Masyarakat memiliki nilai-nilai tertentu yang mereka anut, sehingga terbentuk suatu norma yang menjadi ciri khas masyarakat yang bersangkutan. Ciri khas dari suatu masyarakat ini yang akhirnya disebut dengan kebudayaan. Kedua, proses sosial. Proses sosial itu suatu cara berhubungan antara individu atau antar kelompok atau individu dengan kelompok yang lain yang menimbulkan bentuk hubungan tertentu. Proses sosial atau sosialisasi ini menjadi seseorang atau kelompok yang belum tersosialisasi atau masih rendah tingkat sosialnya menjadi tersosialisasi atau sosialisasinya semakin meningkat. Dia atau mereka semakin kenal, semakin akrab, lebih mudah bergaul, lebih percaya pada pihak lain, dan sebagainya. Pendidikan merupakan proses sosialisasi dan enkulturasi. Pendidikan ditunjukkan agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Oleh sebab itu, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi dan enkulturasi. Karena di dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi dan sebaliknya. Proses sosialisasi dimulai dari interaksi sosial, dan dalam proses sosial itu selalu terjadi interaksi. Interaksi dan proses sosial didasari oleh faktor berikut, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Walaupun sekolah hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak di samping pendidikan informal yang didapat dari keluarga dan masyarakat, sekolah dalam hal ini suatu lembaga formal pendidikan bertugas membangun karakter positif terhadap anak. Pendidikan merupakan suatu pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Sedangkan menurut Bloom, pranata sosial adalah suatu struktur, status, dan peranan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar anggota masyarakat. Selanjutnya, implikasi landasan sosiologi pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Implikasi landasan sosiologi pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif. Pendidikan merupakan subjek yang mendidik para peserta didik. Pendidikan hendaklah mengenali latar belakang sosial peserta didik agar dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan lingkungan peserta didik dan harapan masyarakat. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita memaklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Sampai di sini dulu penjelasan tentang materi landasan sosiologi pendidikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.